Halo sob, selamat datang di Zawis dan di sini di depan kita sudah ada satu produk dari brand Yongnuo. Ini merupakan sebuah lensa. Seperti apa pembahasannya? Jangan kemana-mana, di sini aja. Oke, jadi baiklah. Di sini sudah ada satu produk dari brand Yongnuo yang dimana produknya ini adalah sebuah lensa. Kalau kalian bisa lihat di sini, ini adalah lensa 50 mili yang memiliki autofocus dan manual focus, dan lensa ini memiliki bukan paling lebar yaitu di f1,8. Di sini ada YN 50 mili, YN itu artinya Yongnuo. Berikutnya di samping sini ada tulisan sama Yongnuo 50 mili f1,8 dan di sini terdapat tulisan 4C. 4C itu menandakan bahwa lensa ini untuk kamera DSLR Canon ya, bukan untuk mirrorless ya. Dari mana kita tahu ini untuk DSLR Canon? Di sini terdapat sebuah titik bundaran bulat ya. Ini harusnya menandakan bahwa lensa ini diperuntukkan untuk kamera-kamera DSLR-nya Canon gitu kan. Oke. Tanpa berlama-lama kita buka saja unitnya. Apa saja yang akan kita dapatkan saat membeli lensa ini, dan yang pertama kita akan mendapatkan kartu garansi. Oke. Berikutnya kita mendapatkan buku petunjuk yang berbahasa Mandarin dan bahasa Inggris sepertinya. Tapi saya tidak baca kayaknya. Dan kita mendapatkan satu QR code yang dimana ini fungsinya untuk mengecek keaslian dari produk ini. Dan kita langsung berjumpa dengan unitnya. Kita coba keluarkan dulu ya. Dan sudah tidak ada apa-apa lagi. Kita masukkan lagi untuk kertas-kertasnya dan oke. Kita taruh di sebelah sini ya, seperti itu. Dan kita coba buka unitnya. Oh, copot ya. Maaf. Agak susah ya. Dan ya, kita tutup lagi. Oke. Dan ini dia unitnya. Ini merupakan lensa fix 50 mili dari brand Yongnuo. Buat yang belum tahu, lensa ini adalah versi murahnya dari lensa Canon, yang dimana video sebelumnya kita sudah membahas tentang lensa 50 mili dari Canon, yang dimana kemarin tuh harganya sekitar 1.900.000, sedangkan untuk lensa ini dibanderol dengan setengah harga daripada lensa Canon yang kemarin kita bahas. Oke, sebelum kita lanjut tentang harga, kita akan membahas tentang build quality-nya dulu. Oke, saat dipegang, lensa ini terasa sangat ringan ya. Lensa ini terasa sangat murahan, bukan murahan banget, tetapi terasa sangat murah gitu kan. Karena di sini dia diberikan aksen warna hitam tapi agak mengkilat. Kalau yang Canon kemarin itu hitam tapi agak doff gitu, sehingga membuat lensa itu terasa agak elegan ya. Tapi kalau untuk si Yongnuo 50 mili ini agak mengkilat ya. Dan ini terbuat dari bahan plastik ya, bisa kalian lihat. Tuh, kalian dengar? Ya, itu adalah suara dari lensa ini, yang dimana ini adalah merupakan terbuat dari plastik. Dan di sini terdapat tombol switch autofocus dan manual fokusnya. Di sini terdapat tulisan 50 mili dan ini dia. Titik ini menandakan bahwa lensa ini diperuntukkan untuk kamera DSLR untuk Canon ya. Dan sepertinya itu saja. Dan di sini terdapat tulisan Yongnuo di bagian sampingnya, dan bagian belakang ya sama, bagian depan juga sama ya. Ada tulisan Yongnuo. Terus ada tulisan 52 mili untuk ini, untuk apa ya, ini untuk lingkar bagian depannya, dan ini adalah YN 50 f1,8 di sini. Oke. Dan berikutnya kita akan membahas tentang, perhatikan ini. Kita akan membahas tentang mountingnya ya. Bisa kalian lihat sendiri. Di sini mountingnya terbuat dari plastik ya. Sehingga ini sangat mengkhawatirkan sekali dalam penggunaannya nanti, dikhawatirkan mountingnya ini akan rusak ataupun patah gitu. Tapi sejauh ini saya nggak pernah menemukan bahwa ada orang yang mengatakan bahwa mounting daripada lensa Yongnuo 50 mili ini sering patah gitu kan. Terkecuali kalau kalian pasang lensa ini di body DSLR Canon gitu kan, terus kalian pegang dari lensanya yang dimana body DSLR Canon itu sangat berat, maka bisa saja ini akan patah gitu. Tapi kalau ini kalian pasang di DSLR Canon terus kalian pegang bodinya saja, lensa ini baik-baik aja, tidak akan rusak gitu kan. Oh iya, satu lagi yang belum saya sampaikan, bahwa lensa ini tidak STM ya. Oke, itu yang perlu kalian tahu. Lensa ini tidak STM. Buat yang belum tahu STM itu apa? STM itu adalah singkatan dari stepper motor. Jadi kayak gini, misalkan ya. Kalau lensa yang pernah kita bahas kemarin, yaitu lensa 50 mili yang STM, itu walaupun kita set
lensanya di posisi autofocus, ring fokus pada lensa Canon yang kemarin kita bahas itu masih bisa diputar. Tapi kalau di lensa ini, kita set di mode autofocus, terus kita akan putar ring fokusnya, perhatikan. Tidak bisa. Keras ya. Dan kalau dipaksa, ini akan merusak motor fokus yang ada di dalam lensa ini. Tapi kalau kita set di posisi manual focus gitu kan, seperti ini, lalu kita putar ring fokusnya, bisa. Tapi kalau di lensa yang sudah memiliki STM, walaupun kita set dalam autofocus, itu ring fokusnya bisa kita putar. Itulah perbedaannya ya. Dan untuk bagian depannya seperti ini, sama aja. Ya, normal. Dan di sini terdapat pin-pin yang fungsi pin ini adalah untuk mengaktifkan mode autofocus pada lensanya ini. Oke, dan untuk apa ya? Untuk milimeternya. Jadi lensa ini disebut lensa fix karena hanya memiliki focal length 50 mm saja. Jadi tidak bisa di zoom in ataupun zoom out dari lensanya. Walaupun di sini terlihat ada sebuah grid garis-garis gitu kan, tapi ini tidak bisa diputar ya. Ini cuman pemanis saja, dan di sini terdapat ini hanya grid untuk focusing. Ini adalah ring focusing seperti ini. Dan untuk f-nya atau bukaannya, lensa ini dibukaan paling lebar yaitu f1,8 sampai f22 ya, normal. Dan berikutnya adalah hasil gambar ya. Hasil gambar yang diberikan dari lensa ini adalah terbilang cukup bagus, cukup tajam, dan cukup bokeh untuk backgroundnya. Karena kita menggunakan f1,8 itu, objek akan sangat stand out dengan background yang sangat blur gitu kan. Tapi perlu saya sarankan bahwa untuk mendapatkan objek yang tajam seperti di gambar, gunakanlah mode manual focus. Kenapa? Karena gini ya. Jadi kalau kita mengandalkan mode autofocus di lensa ini, sering terjadi yang namanya misfocus. Misfocus itu apa sih sebenarnya gitu kan? Jadi misfocus itu adalah misalkan objeknya di sini, tapi fokusnya ke background. Itu adalah misfocus, dan itu kadang sering terjadi. Dan kalau itu terjadi, mengecewakan sekali ya. Apalagi kalau session fotonya udah selesai gitu kan, kita tidak bisa mengulang momen lagi gitu kan. Jadi saya sarankan gunakanlah mode manual focus. Karena mode manual focus sangat akurat gitu kan. Kita juga bisa melatih mata kita untuk mencari titik fokus yang sesuai gitu kan. Dan tapi tidak jarang juga orang menggunakan mode autofocus di lensa ini. Tapi pinter-pinter kalian aja gitu kan. Kalau emang mau menggunakan mode autofocus, maka pastikan bahwa titik fokusnya sudah sesuai dengan apa yang kalian inginkan begitu. Dan untuk hasil video, kita akan coba. Yap, dan inilah hasil videonya. Autofocus pada lensa ini juga berjalan dengan sangat baik. Seperti yang kalian lihat di sini, autofocus pada lensa ini berjalan dengan sangat baik dan sangat halus ya. Oke, dan itulah hasil foto dan video dari lensa ini. Jadi, buat kalian yang membutuhkan lensa fix dengan bukan yang lebar, wajib mempertimbangkan lensa ini. Oke, dari milimeter sudah, dari aperture sudah, dari build quality sudah, dan dari hasil gambar dan video sudah kita bahas. Berikutnya pembahasan terakhir yaitu tentang harga dan kesimpulan. Oh ya, kita berbicara tentang kesimpulan dulu. Buat kalian yang ingin mendapatkan foto dengan objek yang stand out, objek yang fokus dengan background yang sangat bokeh gitu kan, maka kalian wajib membeli atau memiliki lensa ini. Kenapa? Karena lensa ini dibanderol dengan setengah harganya daripada lensa Canon yang kemarin gitu kan. Lensa Canon itu kemarin kita dapat dengan harga 1.900.000, maka lensa ini di bawah di setengah harga itu ya. Nanti saya kasih tahu. Dan kalau kalian ingin mendapatkan video, suka bikin film-film pendek gitu kan, untuk mendapatkan background yang bokeh atau yang blur, maka lensa ini sangat wajib kalian miliki. Apalagi kalau kalian baru memulai untuk dunia fotografi dan videografi gitu. Oke. Langsung saja, harga dari lensa ini dibanderol dengan harga 900 ribuan aja. Ya, nggak nyampe 1 juta kok. Dengan harga segitu, kalian sudah mendapatkan mode autofocus dan manual focus, ada ring focus. Oh ya, satu lagi yang belum saya kasih tahu tadi, saya lupa bahwa ring fokusnya ini sudah dibaluti dengan karet. Ini sangat ini sangat enak sekali kalau untuk putarannya. Daripada lensa Canon yang kemarin kita bahas itu untuk ring fokusnya itu dari plastik ya. Tapi untuk putarnya sama-sama enak kok. Tapi kalau buat saya lebih enak yang dibaluti dengan plastik seperti ini gitu kan. Jadi memutarnya sangat enak. Tapi itu tergantung selera aja sih. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini.
Jika kalian suka dan video ini silahkan like, jika ada kritik, saran, dan masukan silahkan tinggalkan komentar, dan jika ada request video apalagi yang perlu kita bahas di video berikutnya silahkan tinggalkan komentar di bawah. Dan buat kalian yang suka silahkan like dan jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini gitu kan. Oke, dan sampai jumpa di video berikutnya.